Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marina Saladandi dengan NIM A11125100028. Saat ini saya akan menjelaskan tentang praktik pendidikan yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nur Khalifah, SPD, MPD. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia, praktik pendidikan tidak hanya berlangsung secara formal di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan non-formal, serta pendidikan yang sering terjadi secara alami di masyarakat. Nah, ketiga ranah ini memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan. Nah, yang pertama yaitu ada pendidikan formal, adalah pendidikan yang dilaksanakan secara resmi, berjenjang, dan terstruktur, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Nah, pendidikan ini dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dengan kurikulum yang sudah ditentukan secara nasional. Nah, yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan ini dilaksanakan berada di luar sistem pendidikan formal, namun tetap dilaksanakan secara terstruktur dan terencana dan berkesinambungan. Pendidikan ini berfungsi sebagai penambah atau pengganti atau pelengkap pendidikan formal, terutama bagi masyarakat yang tidak sempat atau tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan informal, adalah jalur pendidikan yang berlangsung secara alami, tidak terstruktur dan tidak berjenjang, yang diperoleh seseorang dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pendidikan ini terjadi sepanjang hidup manusia, melalui proses interaksi sehari-hari, pengalaman, dan kebiasaan. Tantangan yang sering terjadi dan masih dialami dalam pendidikan formal yang ada di Indonesia dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Yang pertama itu dalam menghadapi persoalan mendasar. Nah, contoh kasusnya seperti yang pertama, kesenjangan sarana dan prasarana. Sekolah daerah perkotaan umumnya fasilitasnya itu lebih lengkap dibandingkan dengan sekolah daerah pedesaan atau daerah terpencil. Hal ini menyebabkan perbedaan kualitas belajar. Yang kedua yaitu kualitas guru dan tenaga pendidik. Nah, tidak semua guru itu memiliki kompetensi yang merata, baik dalam penguasaan materi, metode pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu tidak terlalu berjalan efektif. Nah, yang ketiga yaitu perubahan kurikulum. Nah, sering terjadinya perubahan kurikulum menuntut guru dan siswa untuk harus beradaptasi, dan kadang menimbulkan kebingungan. Yang keempat yaitu ketimpangan akses. Nah, anak dari keluarga yang kurang mampu itu masih sering kesulitan untuk melanjutkan pendidikan karena faktor biaya, meskipun pemerintah sudah menyediakan program bantuan. Dalam lembaga non-formal seperti kursus keterampilan, pelatihan kerja, maupun program pusat kegiatan belajar masyarakat, ini juga masih sering menghadapi tantangan. Nah, tantangan yang dihadapinya yang pertama seperti kurangnya minat masyarakat, karena banyak masyarakat yang lebih memprioritaskan pendidikan formal sehingga pendidikan non-formal itu sering dianggap kurang penting. Yang kedua yaitu pendanaan yang terbatas. Lembaga non-formal umumnya tidak mendapatkan pendanaan sebesar dengan sekolah formal sehingga program pembelajaran yang dilakukannya tidak maksimal. Yang ketiga yaitu kualitas instruktur. Tidak semua instruktur memiliki pelatihan profesional sehingga kualitas penyampaian materi kadang kurang optimal. Nah, yang keempat yaitu keterbatasan sosialisasi. Informasi mengenai program pendidikan non formal sering tidak sampai ke masyarakat luas sehingga partisipasi. Pendidikan masyarakat yang berlangsung melalui lingkungan keluarga, tokoh masyarakat, maupun komunitas juga menghadapi kendala seperti yang pertama yaitu pengaruh lingkungan sosial. Nah, pergaulan bebas, penggunaan teknologi tanpa pengawasan, dan kurangnya kontrol orang tua dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Selanjutnya itu perbedaan nilai dan budaya. Nah, setiap daerah memiliki norma dan tradisi yang berbeda, sehingga penyampaian pendidikan masyarakat sering tidak seragam. Yang kedua yaitu kurangnya peran aktif keluarga. Nah, tidak semua orang tua memiliki kesadaran untuk memberikan pendidikan karakter dan bimbingan yang konsisten di rumah kepada anaknya. Yang ketiga yaitu kesenjangan literasi.
Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang mampu untuk mendukung anaknya dalam belajar di rumah. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan formal yang ada di Indonesia berfokus pada penerapan kurikulum merdeka yang memberi fleksibilitas kepada sekolah dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Pemerintah juga meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan dan program guru penggerak. Upaya digitalisasi dilakukan dengan menyediakan platform pembelajaran dan fasilitas TIK. Pemerataan akses ditempuh melalui program BOS dan PIP, serta pembangunan di sekolah daerah yang terpencil. Pendidikan karakter diperkuat melalui profil pelajar Pancasila dan budaya sekolah. Nah, sistem penilaian diperbaiki melalui asesmen nasional yang berbasis kompetensi. Selain itu, sekolah didorong untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat dan dunia industri, memperkuat manajemen yang berbasis sekolah, meningkatkan fasilitas belajar, serta menerapkan pendidikan inklusif untuk memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan non-formal di Indonesia berfokus pada penyediaan pembelajaran yang fleksibel, praktis, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Lembaga seperti PKMB, kursus dan pelatihan yang mengutamakan pengembangan dan keterampilan hidup dan kecakapan berbagai peserta didik dari berbagai usia, terutama mereka yang tidak terjangkau di pendidikan formal. Pembelajaran dilakukan melalui program literasi, pengembangan vokasional, dan pengembangan berbasis komunitas yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, pendidikan formal juga memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyediakan sumber daya instruktur serta peluang pengembangan diri. Strategi ini didukung pemanfaatan teknologi pembelajaran sehingga proses belajar menjadi efektif dan mudah diakses dan berkelanjutan. Strategi pendidikan dalam lembaga informal berfokus pada penguatan peran keluarga dan lingkungan sebagai pusat pembentukan karakter serta pengembangan kemampuan dasar anak. Pendidikan dilakukan secara alami melalui keteladanan orang tua, pembiasaan positif, dan interaksi sehari-hari. Orang tua mendorong anak belajar melalui aktivitas rumah tangga, permainan edukatif, dialog, serta bimbingan nilai moral, sosial, dan budaya. Lingkungan masyarakat seperti tetangga, kelompok bermain, maupun kegiatan adat turut memperkaya pengalaman belajar anak. Nah, strategi ini mencakup pemanfaatan media sosial secara bijak agar anak memperoleh informasi bermanfaat dengan berdampingan yang tepat. Dengan demikian, pendidikan informal berfungsi memperkuat pengetahuan, sikap, dan kebiasaan yang tidak selalu diajarkan di sekolah, namun sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Kesimpulan materi ini yaitu, praktik pendidikan di Indonesia saat ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan yang kompleks yang melalui kualitas akses dan referensi. Pemerintah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui implementasi yang beragam, program dan kebijakan. Keselarasan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal menjadi krusial dalam mewujudkan sistem pendidikan yang holistik dan juga inklusif. Dengan mempelajari materi praktik pendidikan di Indonesia ini memberikan saya banyak manfaat untuk saya bisa mempersiapkan diri sebagai tenaga pendidik di masa depan. Nah, melalui materi ini saya dapat memahami bagaimana sistem pendidikan nasional bekerja, termasuk peran pendidikan formal, non-formal, dan juga informal, dalam membentuk karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, pengetahuan tersebut membuat saya mampu menerapkan kurikulum secara tepat, merancang pembelajaran yang kreatif, dan menyesuaikan metode mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Selain itu, materi praktik pendidikan ini melatih kepekaan saya terhadap tantangan pendidikan di Indonesia, seperti ketimpangan akses, digitalisasi, serta keberagaman latar belakang siswa, sehingga saya dapat menjadi pendidik yang adaptif, inklusif, dan solutif. Materi ini juga memperkuat keterampilan mengajar, kemampuan berpikir kritis, dan sikap profesionalisme yang penting untuk bisa membangun jati diri sebagai pendidik yang siap berintegritas dan siap menghadapi perkembangan dunia di masa depan. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.